Saya Ayu Staning Warno dan ini adalah rempah-rempah. Disiapkan oleh Dewi Marfuah. Pengertiannya adalah bahan yang digunakan sebagai sumber cita rasa dan aroma yang mengandung zat aktif oleoresin yang memiliki aroma tajam dan spesifik. Fungsinya yaitu memberi rasa, aroma, warna pada makanan dan juga meningkatkan selera makan. Beberapa bumbu berfungsi sebagai bahan pengawet, termasuk di dalamnya asam, jeruk nipis, gula, dan juga kunyit. Kualitas rempah dapat dilihat dari keutuhannya, kebersihannya, kondisinya yang tidak berjamur, dengan keberadaan bercak putih, hitam, maupun coklat. Aroma rempah yang masih wangi dan segar, dan juga tidak mengandung kutu maupun kotoran. Pengelompokan rempah menurut secara konvensional ada rempah kering dan juga basah. Secara konvensional untuk rempah itu dibagi lagi menjadi rempah pedas, termasuk di dalamnya cabai, lada hitam, lada putih, jahe maupun mustard. Kemudian rempah pedas sedang termasuk paprika dan juga ketumbar, rempah aromatik termasuk kayu manis, cengkeh, jintan, pala, kemudian rempah daun, basil, bay leaf, tarragon, dan juga thyme, dan juga sayuran aromatik termasuk di dalamnya bawang merah, bawang putih, dan juga seledri. Kemudian jenis-jenis rempah segar termasuk di dalamnya adalah dalam bentuk akar, itu termasuk jahe, lengkuas, kunyit, kencur, temu kunci. Sedangkan yang dalam bentuk umbi, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kemudian dalam bentuk batang, serai atau sereh. Kemudian dalam bentuk daun, daun bawang, daun salam, daun jeruk, daun pandan, daun kunyit, daun mint, dan juga kucai. Kemudian dalam bentuk buah, termasuk di dalamnya adalah cabai, jeruk limau, jeruk purut, jeruk nipis, dan juga asam jawa. Ini contoh-contoh gambar untuk rempah segar yang dalam bentuk akar. Di bagian sini kunyit yang khas warna kuning yang berasal dari kurkuminnya. Kemudian di sebelah tengah ini kencur. Kemudian juga ada lengkuas, jahe, dan juga di sini temu kunci. Kemudian dalam bentuk rempah segar yang dalam bentuk umbi, di bagian kiri ini ada bawang merah, kemudian ada bawang putih dan juga bawang bombay. Hati-hati bahwa pada beberapa saat beberapa bulan terakhir ini ada bawang bombay yang bentuknya kecil-kecil dan dijual sebagai bawang merah. Kemudian juga ada batang segar yang dalam bentuk batang, contohnya di sini serai. Kemudian juga ada dalam bentuk daun salam, ini besar-besar seperti ini. Daun jeruk, di sini dalam satu helai ada beberapa gelombang. Kemudian daun kunyit yang penting dalam kuliner tertentu seperti pembuatan rendang. Kemudian daun bawang, daun pandan, daun mint, dan juga daun kucai. Kemudian yang lain di sini ada daun seledri, daun ketumbar, ini hampir mirip bentuknya, jangan sampai salah. Kemudian juga peterseli. Kemudian rempah segar buah, di sini ada beberapa jenis, termasuk di dalamnya jeruk nipis, jeruk purut, dan juga jeruk limau. Ini jangan sampai terbalik karena tingkat keasamannya berbeda dan memiliki aroma-aroma yang berbeda pula. Sebagai contoh, untuk yang memiliki ketajaman yang tinggi itu biasanya bisa didapat dari jeruk purut yang memiliki tekstur lebih kasar seperti ini. Juga dari cabai dan juga asam jawa. Untuk cabai ini perlu diperhatikan, ada beberapa tingkat kepedasan dari yang tidak pedas hingga yang paling pedas. Kemudian jenis rempah kering
termasuk di dalamnya yang berasal dari daun itu bay leaf, basil, oregano, rosemary, tarragon, dan juga thyme. Sedangkan dalam bentuk bunga termasuk cengkeh, bunga peka atau bunga lawang. Kemudian dalam bentuk biji, pala, adas, jinten, dan juga kemiri. Juga dalam bentuk batang, termasuk di dalamnya adalah kayu manis. Kemudian dalam bentuk buah, kapulaga, keluak, lada, dan juga ketumbar. Di sini gambar-gambarnya untuk rempah daun. Sini yang sudah kering, bay leaf. Kemudian basil yang sudah dikeringkan, oregano, rosemary, thyme, dan juga tarragon yang sudah dikeringkan. Perlu diketahui bahwa rempah-rempah daun yang sudah dikeringkan ini masih memiliki aroma yang khas dari bentuk segarnya, akan tetapi tentu saja aromatic compoundnya biasanya jauh berkurang, sehingga apabila didapatkan bentuk segarnya tentu akan lebih baik. Kemudian rempah bunga seperti cengkeh dan juga di sini bunga lawang ini cukup khas. Di sini bunga lawang, hati-hati juga jangan salah dengan bentuk yang lain yang tidak bisa dikonsumsi. Kemudian ada rempah biji seperti pala, jinten, kemiri, dan adas. Di sini cukup menarik bahwa adas ini di budaya lain seperti di Arab itu seringkali digunakan sebagai tambahan untuk kopi. Kemudian rempah batang termasuk di dalamnya di sini kayu manis. Bentuknya di sini adalah kulit kayu. Kemudian rempah buah, sini yang bagian kiri atas ini kapulaga. Kemudian di sini keluak. Kalau keluak ini perlu dipecahkan isinya, kemudian dikeluarkan bagian dalamnya. Kemudian lada, ada lada hitam dan juga lada putih. Penggunaan lada ini cukup menarik apabila ingin mendapatkan aroma yang kuat. Bisa menggunakan lada yang masih bulat-bulat begini, kemudian secara langsung dihaluskan menggunakan gilingan lada ataupun dihaluskan dengan mesin. Kemudian juga ketumbar di sini di bagian kanan bawah. Nah, kalau kita amati lebih lanjut untuk rempah-rempah ini, untuk yang bentuknya rimpang, ini contohnya untuk yang cabai, ini biasanya bentuknya bercabang-cabang, berwarna putih kekuningan dan juga berserat. Meskipun ada beberapa yang berwarna berbeda seperti yang memiliki warna lebih merah dan sebagainya. Kemudian bentuknya gemuk, agak pipih, kulitnya mudah dikupas. Ini cukup menarik untuk pengupasan kulit ini bisa menggunakan sikat ataupun menggunakan pisau untuk mengupas kulit dari jahe ini. Kemudian aromanya harum, kemudian rasanya sedikit pedas. Dapat digunakan sebagai bumbu masak, juga untuk manisan, sebagai contoh untuk side dish dari makanan sushi. Kemudian juga untuk minuman, obat tradisional, dan juga bahan tambahan pada kue maupun puding. Dan juga dapat digunakan untuk menghasilkan oleoresin yang kemudian dapat diaplikasikan pada parfum, sabun maupun kosmetik. Kemudian yang berikutnya adalah kunyit. Untuk induknya berupa rimpang bulat silindris bercabang di kanan dan juga kirinya. Ini induknya, kemudian di sini ada cabangnya. Kemudian bekas akar tampak jelas, aromanya khas kunyit, kemudian rasanya cukup getir, warnanya jingga terang, warna kulitnya jingga hingga kecoklatan. Dapat digunakan sebagai bumbu masak, warna, obat tradisional maupun kosmetik. Kemudian yang berikutnya kencur atau cikur, kulit berwarna coklat muda hingga tua, licin dan juga berkilau. Induk rimpangnya di sini silindris, sebagian rimpang di atas tanah, sebagian di bawah tanah. Dapat digunakan sebagai minuman,
bedak, pembuatan ragi, bumbu masak, lalapan, dan juga obat tradisional. Ada juga tamu kunci yang berbentuk bulat panjang, diameter 2 cm, aromanya harum, dapat digunakan sebagai bumbu masak, lalapan. Sebagai contoh dapat digunakan untuk bumbu pembuatan sayur bayam. Kemudian berikutnya lengkuas atau laos, berwarna merah atau putih. Ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Ini yang kecil, ini yang besar. Kemudian aromanya itu harum. Apabila terlalu tua maka akan berserat dan susah untuk diolah. Lengkuas merah digunakan sebagai ramuan jamu. Di sini biasanya yang merah. Kemudian lengkuas putih digunakan sebagai bumbu masakan dan juga pengempuk daging. Untuk yang berikutnya rempah biji. Yang pertama adalah pala. Buahnya berbentuk lonjong, berwarna kuning, biji berwarna coklat, memiliki cangkang biji yang bijinya menyusut pada saat pengeringan. Biji pala ini dapat digunakan sebagai bumbu masak, termasuk di dalamnya kue, puding, maupun sop. Pala ini mengandung minyak atsiri 7 hingga 14%, sehingga dapat digunakan untuk campuran parfum maupun sabun. Yang berikutnya kemiri, biji bertempurung keras dan juga tebal. Di sini tempurungnya berbentuk agak gepeng. Kemudian keping biji berwarna keputihan. Di sini bijinya. Kemudian digunakan sebagai bumbu masakan dan juga pengental kuah. Kandungan minyak biji kemiri ini cukup tinggi, hingga 60 hingga 66%, dan juga dapat digunakan untuk sabun dan juga sampo. Yang berikutnya rempah buah, termasuk di sini lada atau merica. Lada yang di sini apabila warnanya masih hijau itu menjadi lada hitam, yang matang dipetik itu menjadi lada putih. Aroma lada hitam lebih kuat dibandingkan lada putih. Penggunaan lada ini dapat digunakan untuk rasa pedas, hangat, maupun pahit. Dapat digunakan juga sebagai bumbu masakan. Yang lain adalah ketumbar, berbentuk butiran, jika dibelah cenderung kosong ketumbar sehingga lebih mudah pecah. Warnanya terang, aromanya harum, dan memiliki rasa agak pedas walaupun tidak sepedas merica atau lada tadi. Digunakan juga sebagai bumbu masakan. Yang berikutnya adalah kapulaga. Apabila bentuknya putih itu bentuknya agak bulat, kulit putih kecoklatan, bijinya hitam. Sedangkan yang hijau bentuknya lebih panjang, pipih, kulit kehijauan, dan bijinya hitam. Rasa kapulaga ini sedikit pedas, mirip jahe, dan mengandung minyak asiri sehingga dapat digunakan sebagai bumbu masakan. Kemudian yang lain adalah rempah dalam bentuk bunga. Contohnya di sini adalah cengkeh. Apabila masih muda itu warnanya hijau, jika bunga sudah mekar itu akan berwarna merah. Zat yang terkandung pada cengkeh ini adalah eugenol yang memberikan aroma tertentu sehingga dapat digunakan sebagai bumbu masakan maupun bahan rokok kretek. Kemudian yang berikutnya adalah kayu manis yang termasuk di dalam kelompok rempah batang yang memiliki warna coklat hingga coklat kemerahan. Bagian luarnya terdapat getah kuning muda atau keputihan. Aromanya manis dan juga pedas. Dapat digunakan sebagai bumbu masakan maupun suplemen tradisional. Rempah batang yang lain adalah serai atau serai, mengandung minyak atsiri yaitu citronella. Apabila dalam bentuk serai dapur atau disebut lemongrass itu dapat digunakan untuk bumbu masakan, sedangkan serai wangi yang mengandung lebih banyak citronella itu dapat diambil minyak atsirinya sebagai minyak tawon. Kemudian daun salam itu termasuk rempah daun.
sehingga dikenal Indonesian bay leaf, mengandung komponen eugenol. Digunakan sebagai rempah pengharum masakan yang dapat dicampurkan dalam keadaan utuh, kering maupun segar. Aroma daun salam ini khas namun tidak keras. Rempah-rempah ini dapat diawetkan dengan dikeringkan untuk mencegah tumbuhnya bakteri pembusukan sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama. Juga dapat berguna untuk mengurangi volume sehingga lebih ringkas dan ringan sehingga mudah disimpan dan juga diangkut untuk transportasi. Untuk penyimpanan rempah itu lebih baik disimpan pada tempat yang kering, sejuk, ada pertukaran udara dan juga tempat terbuka sehingga tidak ditumbuhi oleh jamur. Terima kasih. Pertanyaan silakan ditulis di kolom di bawah, silakan komen dan juga jangan lupa like dan subscribe.